Ya, kita mau cek ya untuk suhu dari dispenser, apakah dia ideal untuk membuat kopi standar atau tidak ya. Itu semua sebenarnya tergantung selera. Untuk informasi saja bahwa dispenser yang pada umumnya yang seperti ini itu sekitar 100 watt atau 150 watt ya dari daya heater atau pemanasnya, itu rata-rata menghasilkan suhu sekitar 70 derajat Celcius ya. Nah, karena termostat di belakang heater atau yang mengontrol nyalanya heater itu sekitar 70 derajat Celcius standarnya. Sekarang kita akan ukur ya. Kita akan ukur dengan termometer makanan ini. Apakah memang dia seperti itu atau tidak ya. Kita lihat termometer ini ada skala ukur yang bagian luar yang ini 0, 20, 40, 60 dan seterusnya sampai 220 itu adalah skala ukur dengan satuan Fahrenheit. Nah, sementara yang bagian dalamnya ini adalah satuan ukuran untuk derajat Celcius. Ya, jadi kalau kita baca yang kita gunakan di Indonesia ini kebanyakan Celcius ya. Jadi yang kita baca bagian skala dalamnya ya. Ya. Nah, sekarang oke. Ini masih sekitar 20 derajat ya. 22 derajat kurang lebih. Karena suhu ruang kita berada tepat di bawah AC guys di kantor saya ini. Tuh AC-nya di setel sekitar 23 derajat 24 ya. Nah, sekarang ini sudah panas. Kita tes. Oke. Cukup. Yang penting ini ujungnya tenggelam ya. Oke, kita coba ya. Apakah dia 70 derajat betul? Ya. Itu sudah mulai naik. Dia punya jarum skala ukur. Ya, kurang lebih hampir di 70 derajat ya. Ini masih mau naik. Ya, kurang lebih di 70 derajat. Oke, sebagai perbandingan ya, saya bawakan juga termometer biasa. Ini sekarang suhu 20 lebih ya, 25 derajat ya. Kita celupkan aja. Kira-kira dia naik baca sampai berapa derajat itu. Ini sementara naik 50 ya, masih naik lagi. Masih naik lagi. Ya, terus ya. Mentok di 60 lebih ya. Sebenarnya ini masih bisa naik ini sampai 70 ya. Soalnya ini kita langsung di bawah AC. Jadi otomatis suhu air cepat turun. Suhu airnya cepat turun. Suhu airnya cepat turunnya ya sekitar di 60 derajat lebih ya. Tuh. Coba kita tambahkan sedikit supaya panasnya bisa tambah stabil ya. Soalnya tadi sudah dikena AC. Nah, kita lihat itu masih naik ya. 60 masih naik, masih naik, masih naik. Ya, sekitar 60 lebih ya. Di sini masih tetap juga 60 lebih ya. Sebenarnya belum sampai 70 ini. 60 lebih. Untuk lebih memastikan lagi ya, saya pastikan lagi dengan menggunakan alat ukur avometer Sanwa ya. Nah, itu saya sambungkan ke sini, langsung ke titik air itu ya, kemudian langsung ke alatnya itu ya. Nah, suhu yang nampak adalah sekitar 68,2 atau kurang lebih 69 ya. Ya, termostat di sini 65, 66, 67 lebih ya, 67 lebih. Nah, termostat di sini
sekitar 67 atau 68 ya, tidak sampai 70. Nah, kesimpulannya dengan 3 perbandingan ini berarti tekanan atau suhu air yang dihasilkan dari dispenser itu pada umumnya yang seperti merek Miyako tadi sekitar 70 derajat kurang lebih. So, tergantung kita mau pakai itu. Karena kopiah pada umumnya kalau kita mau rasanya itu lebih, teksturnya lebih agak pekat dan lebih pahit dan seimbang, itu bisa keluar rasa nutsnya, ada kacang-kacangannya, kemudian ada rasa fruitnya sedikit, maka kita butuh di suhu 90 derajat. Nah, kalau pakai ini akan kurang maksimal dari hasil air yang dihasilkan dari dispenser tadi. Oke, itu sedikit informasi dari kami, Kopi Sinondak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pecinta kopi organik Sinondak, tadi kita sudah uji ya, suhu yang dari dispenser pada umumnya yang dihasilkan itu adalah 70 derajat. Nah, sekarang kita akan tes untuk suhu yang dimasak langsung ya. Pada kali ini kita akan membutuhkan suhu sekitar 90 derajat ya. Nah, ini termometer kita pakai ukur masih sama ya, termometer makanan dan minuman. Sangat disarankan untuk kita menggunakan pada saat proses makanan atau minuman, kita disarankan menggunakan termometer food ini ya, termometer makanan. Kenapa? Karena bahannya itu insya Allah aman, tidak mudah larut. Kalau pakai bahan-bahan yang lain biasanya kalau kena panas itu bahan dasarnya atau kimianya bisa larut dalam air dan itu bisa menjadi racun dan tidak bagus untuk kita. Ya, untuk mendapatkan termometer ini banyak ya di online shop, Shopee, Bukalapak, ya, silahkan dicari termometer food, termometer makanan atau minuman. Nah, sekarang suhu menunjukkan sekitar 30 ya, suhu ruang. Nah, sekarang kita masukkan, kita membutuhkan suhu 90 derajat. Ini bagus ya karena ada penjepitnya ya, sekitar suhunya ya. Oke, nah itu sudah 90 ya. Ya, ini adalah titik didih, kurang lebih hampir mencapai 100 derajat ya. Ya, oke, kita matikan ya. Kita sudah mendapatkan suhu 90 derajat. Nah, suhu 90 derajat ini adalah suhu yang ideal, suhu ideal kita untuk menyeduh kopi. Kalau kita ingin rasakan kopi yang memiliki sensasi rasa asam yang kurang, kemudian sensasi kepekatan kopi yang lumayan bagus dan juga tidak terlalu pahit, kemudian dapat sensasi dari rasa fruit, rasa buahnya dan rasa nutsnya, kacang-kacangannya. Nah, itu kita membutuhkan suhu 90 derajat Celcius ya, 90 derajat Celcius. Nah, tapi ini terpulang lagi kepada lidah kita masing-masing, karena biasanya ada orang yang memang suka ada yang mencari sedikit sensasi keasaman kopi, karena itu berkaitan dengan pahit dan rasa pekatnya itu, ada yang sensasi itu. Cuman 70 derajat itu sensasi kepekatan itu tidak tinggal, cepat hilang. Itu menurut pribadi saya. Kalau mungkin para pecinta kopi yang lainnya mungkin senang yang 70 derajat ya silahkan, yang 90 derajat ya silahkan, dan yang 100 derajat ya silahkan. Itu semua terpulang kepada lidah kita masing-masing. Adapun saya secara pribadi ya kita cari yang di tengah-tengah, tidak terlalu pekat, pahit, dan tidak pula meninggalkan rasa yang cepat berlalu. Artinya apa? Ada kenangan loh begitu di kopi. Nah, itu. Nah, ini review kita tentang permasalahan suhu air ya, yang juga tentu berpengaruh terhadap rasa penyediaan kopi kita. Oke, next kita akan lanjut kepada pembuatan kopi kita dengan seduhan teko ini.